Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anandita Wisnu Prawara dari kelas SIB 6B dengan NIM 2331040. Yang terhormat Bapak Nanandaryandra Mufano, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang saya buat yang berjudul Integrasi Total Quality Management TQM dan Supply Chain Management atau SCM dalam meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional. Saya membeli materi ini karena di era persaingan bisnis saat ini perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu mengelola rantai pasok secara efektif agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan presentasi. Di tujuan presentasi ini ada 5. Yang pertama itu memahami konsep total quality management dan TQM. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip utama TQM. Yang ketiga, memahami konsep supply chain management. Yang keempat, mengetahui komponen 2 strategis SCM. Yang kelima, menganalisis penerapan TQM dan forecasting melalui studi kasus perusahaan. Setelah mengikuti tujuan presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami bahwa kualitas produk dan pengelolaan antar rantai pasok merupakan 2 hal yang saling berkaitan dalam keberhasilan suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke slide pertama atau slide pertama, yaitu gambaran utama materi. Sebelum membahas materi utama, mari kita lihat gambaran umum mengenai supply chain management. Supply chain management dimulai dari supplier yang menyediakan bahan baku. Selanjutnya bahan baku yang udah jadi masuk ke proses produksi untuk diolah menjadi produk jadi. Setelah selesai, produk jadi akan masuk ke proses distribusi menuju gudang distributor atau toko. Terakhir, produk akan diterima oleh konsumen dan pelanggan. Pada setiap tahapan tersebut, perusahaan harus menjaga kualitas produk. Disinilah peran TQM untuk menjaga kualitas mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Sedangkan SCM memastikan seluruh proses mulai dari supplier hingga konsumen berjalan secara efektif dan efisien. Jadi, kedua konsep ini saling mendukung. Setelah memahami gambaran umum mengenai rantai pasok, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi pertama, yaitu Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM merupakan pendekatan manajemen yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses secara berkelanjutan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Tujuan dan manfaat utama dari TQM adalah meningkatkan kualitas produk, memenuhi kepuasan pelanggan. Mengapa TQM ini sangat penting? Karena kualitas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan. Jika kualitas produk baik dan konsisten, pelanggan akan merasa puas dan kemungkinan besar akan membeli kembali produk tersebut.
Sebaliknya, apabila kualitas produk sering berubah atau banyak ditemukan cacat, pelanggan akan kehilangan kepercayaan dan beralih ke produk pesaing. Oleh karena itu, penerapan TQM tidak hanya meningkatkan kualitas, tetapi juga membantu perusahaan mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang, mengurangi kesalahan produksi, serta meningkatkan efisiensi perusahaan. Sebagai contohnya, pada sebuah restoran, setiap koki harus mengikuti standar operasional prosedur atau SOP. Semua bahan baku diperiksa terlebih dahulu, kemudian makanan dimasak sesuai resep yang telah ditemukan. Sebelum disajikan kepada pelanggan, makanan juga diperiksa kembali. Dengan cara tersebut, rasa dan kualitas makanan akan tetap konsisten setiap harinya. Itulah salah satu contoh penerapan TQM dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke slide 5, yaitu tantangan dan resiko TQM, Total Quality Management. Dalam penerapan TQM terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, ada perubahan budaya organisasi. Seluruh karyawan harus mengutamakan kualitas, sehingga perubahan budaya kerja sering menjadi tantangan. Yang kedua, komitmen manajemen. Tanpa dukungan dari pimpinan atau perusahaan, penerapan TQM tidak akan berjalan maksimal. Selanjutnya adalah keterlibatan seluruh karyawan. Setiap bagian harus bekerja sesuai standar kualitas. Dan terakhir adalah melakukan continuous improvement atau perbaikan secara berkelanjutan agar perusahaan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan. Jika tantangan tersebut tidak diatasin, maka akan muncul risiko seperti meningkatnya produk cacat, terus ada biaya produk bertambah, dan menurunnya kepuasan pelanggan. Terus, setelah mengetahui tantangan dalam menjaga kualitas, berikutnya kita akan membahas bagaimana perusahaan mengelola seluruh proses rantai pasok melalui supply chain management. Berikutnya, di slide selanjutnya itu ada supply chain management. Supply chain management atau SCM adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengordinasikan seluruh aktivitas rantai pasok secara strategis untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Terus masuk ke tujuan dan fungsi SCM adalah meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya produksi dan distribusi, terus meningkatkan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Saya mempunyai contoh, yaitu sebagai contohnya supermarket bekerja sama dengan banyak pemasok untuk menyediakan berbagai jenis produk. Jika suatu produk mulai menipis, sistem akan memberi informasi kepada bagian pembeli agar segera melakukan pemesanan. Dengan demikian, stok tetap terisi dan pelanggan dapat memperoleh produk yang dibutuhkan. Selanjutnya, di slide 7, kita masuk ke komponen dan strategi supply chain management atau SCM. Di dalam SCM ini terdapat 5 komponen utama ya, teman-teman. Yang pertama itu ada planning, yaitu merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan permintaan pelanggan. Yang kedua ada sourcing, yaitu memilih supplier yang mampu menyediakan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga ada manufacturing atau proses produksi. Keempat ada delivery, yaitu memastikan produk sampai tepat waktu kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada return, yang menangani produk yang dikembalikan pelanggan apabila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian. Kelima komponen tersebut harus berjalan dengan baik agar rantai pasok itu menjadi efisien ya, agar lebih mudah dipahamin.
Saya akan memberi contoh pada perusahaan air minum dalam kemasan seperti Aqua. Pertama, perusahaan melakukan planning dengan memperkirakan jumlah permintaan pasar. Kedua, sourcing dilakukan dengan memilih pemasok botol plastik, tutup botol, dan bahan kemasan yang berkualitas. Ketiga, manufacturing merupakan proses pengisian air ke dalam botol hingga proses pengemasan. Keempat, delivery dilakukan dengan mengirimkan produk ke distributor, supermarket, dan toko-toko. Terakhir, return dilakukan apabila terdapat produk yang rusak atau mengalami kebocoran sehingga dikembalikan. Contoh pada perusahaan air Aqua. Pertama, perusahaan akan melakukan planning dengan memperkirakan jumlah permintaan pasar. Kedua, sourcing dilakukan dengan memilih pemasok botol plastik, tutup botol, dan bahan kemasan. Terus bahan kemasan yang berkualitas. Ketiga, manufacturing merupakan proses pengisian air ke dalam botol hingga proses pengemasan. Keempat, delivery dilakukan dengan mengirimkan produk ke distributor, supermarket, dan toko-toko. Terakhir, return dilakukan apabila terdapat produk yang rusak atau mengalami kebocoran sehingga dapat dikembalikan. Terus kita masuk ke hubungan antara TQM dan SQM. Pada slide ini terlihat hubungan antara TQM dan SQM. TQM, Total Quality Management, yaitu berfokus pada peningkatan kualitas melalui kepuasan pelanggan, keterlibatan seluruh karyawan, serta continuous improvement. Terus Supply Chain Management itu pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga pelanggan. Ashirai. Ketika kedua konsep ini diterapkan secara bersamaan, perusahaan itu mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang lebih efisien serta pengiriman yang lebih cepat. Contoh Indofood, TQM menjaga kualitas mie instan, SQM memastikan produk tersedia di tepat waktu. Hasil akhirnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Agar konsep yang telah dijelaskan lebih mudah dipahamin, saya akan memberikan contoh penerapan TQM dan SQM melalui studi kasus pada perusahaan Toyota. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu studi kasus ya teman-teman. Di studi kasus ini saya menggunakan perusahaan Toyota. Toyota merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia yang berasal dari Jepang dan telah memproduksi jutaan kendaraan setiap tahunnya. Keberhasilan Toyota tidak hanya karena teknologinya, tetapi juga perusahaan mampu menjaga kualitas produk dan mengelola rantai pasok secara efisien. Melalui Toyota Production System, selain itu, Toyota juga harus memastikan seluruh komponen dari pemasok datang tepat waktu. Apabila kualitas komponen tidak sesuai atau pengiriman terlambat, maka proses produksi akan terganggu. Dampaknya yaitu biaya meningkat, produksi terhambat, pengiriman terlambat, bahkan kepuasan pelanggan dapat menurun. Terus kita masuk ke saat terakhir, analisis kasus. Dari sisi TQM, Toyota menerapkan Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Penerapan Kaizen membuat Toyota terus melakukan evaluasi terhadap setiap proses produksi sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Selain itu, sistem just in time membantu Toyota mengurangi biaya penyimpanan karena komponen datang sesuai jadwal produksi. Kombinasi kedua konsep tersebut membuat Toyota mampu menghasilkan kendaraan berkualitas dengan proses yang lebih efisien. Toyota juga menerapkan Jidoka, yaitu menghentikan proses produksi apabila ditemukan produksi cacat agar masalah tidak berlanjut. Selain itu, pemeriksaan kualitas dilakukan pada setiap produksi. Terus dari sisi SCM, Toyota menggunakan just in time sehingga komponen datang sesuai jadwal produksi. Toyota juga menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok dan memanfaatkan sistem informasi untuk mengelola persediaan. Dengan cara tersebut, Toyota mampu menjaga kualitas sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Terus kita masuk ke rekomendasi solusi.
Direkomendasi solusi pertama yaitu memperkuat hubungan pemasok, kedua meningkatkan pengendalian kualitas, ketiga memanfaatkan teknologi seperti ERP, IoT dan maupun AI untuk memantau proses produksi secara real time. Keempat, terus menerapkan Kaizen, dan yang terakhir adalah memiliki pemasok alternatif sehingga apabila terjadi gangguan, produksi perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan membuat sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Alfian Nur. Perkenalkan nama, kelas, dan NIM ya. Baik, nama saya Alfian Nur Ramdhani dari kelas SIB 6B. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana TQM dan SCM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Alfian? Oke. Pertanyaan selanjutnya apa ada selain Alfian? Ya, Mbak Olive kalau mau bertanya silakan. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Olivia Melia dengan NIM 2313046 dari kelas SIB 6B. Pertanyaannya, mengapa hubungan dengan pemasok penting dalam SCM? Terima kasih. Oke, ada lagi yang menanyakan? Udah, itu aja. Oke. Terakhir dari Mbak Azura, apakah ada yang menanyakan? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Andia Zuarahma dari kelas SIB 6B, NIM saya 2313043. Pertanyaan saya, apa sih manfaat integrasi TQM dan SCM? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Siap. Terima kasih kembali Mbak Azura. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alfian dulu ya. Bagaimana TQM dan SCM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan? Jawabannya, TQM memastikan produk memenuhi standar kualitas, sedangkan SCM memastikan produk tepat waktu. Kombinasi keduanya membuat pelanggan lebih puas. Nah, terus selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Olive, yaitu mengapa hubungan dengan pemasok penting dalam SCM? Karena pemasok tuh menyediakan bahan baku. Jika bahan bakunya terlambat atau kualitasnya buruk, proses produksinya akan terganggu dan kualitas produknya dapat menurun. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu apa manfaat integrasi TQM dan SCM? Jawabannya adalah kualitas produk tuh lebih baik, biaya operasionalnya lebih rendah, distribusinya lebih efisien, terus kepuasan pelanggan meningkat, dan daya saing perusahaan semakin kuat. Gimana, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk ciri-ciri TCM dan yang satunya itu apa tadi pertanyaan saya? Lupa, mohon maaf. Pertanyaan yang banyak itu kan integrasi TQM dan SCM. Ya, bercoba apa aja sih contohnya TQM dan SCM? Kasih. Oke, apa ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya akan menjawab ya. Jadi contohnya TKM itu contohnya kayak perusahaan Toyota. Sistem undercourtnya karyawan itu di pabrik boleh menarik tali buat stop produksi kalau nomornya ngecacat. Tujuannya supaya kualitasnya nggak lolos. Kalau contoh dari SCM, kita contohnya Indomart atau Alfamart ya yang ada di sekitar kita. Sistemnya tuh auto order. Kalau stok minyak di rak udah habis, itu sistem itu langsung order ke gudang pusat tanpa nunggu orang lapor. Jadi gitu loh Mbak Azura. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Oke, lanjut masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bisa saya ambil,
manajemen berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan, sedangkan supply chain manajemen berfokus pada pengelolaan aliran barang dari supplier hingga pelanggan. Studi kasus Toyota menunjukkan bahwa penerapan Kaizen, Jidaka, dan Just in Time mampu menghasilkan produk berkualitas dengan proses distribusi yang efisien. Oleh karena itu, integrasi TQM dan SQM menjadi salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan daya saing perusahaan. Ini yang referensi saya pakai, yaitu buku Operation Management, Supply Chain Management, Quality Management, serta sumber resmi Toyota, sehingga materi yang saya sampaikan memiliki dasar teori yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Andia Zoa Rahma dari kelas SIB 6B, NIM saya 2313043. Yang terhormat kepada Bapak Narendra selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok. Di sini saya akan menjelaskan judul saya, yaitu Integrasi Blueprint of Value dan Operational Productivity Blueprint untuk meningkatkan efisiensi supply chain. Next. Adapun tujuan presentasi saya di sini, saya akan menjelaskan beberapa hal dan beberapa poin. Yang pertama itu ada Poin pertama ada memahami konsep blueprint of value dalam manajemen rantai pasok, dan poin kedua itu ada menjelaskan konsep operational productivity blueprint, dan poin ketiga itu ada menganalisis hubungan kedua konsep dalam meningkatkan efisiensi supply chain, dan poin keempat itu mengetahui penerapan kedua konsep pada dunia bisnis. Pada tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep blueprint of value dan menjelaskan operational productive blueprint, serta menganalisis hubungan kedua materi ini untuk meningkatkan efisiensi supply chain dan juga mengetahui dalam dunia bisnis. Next. Sebelum masuk ke materi, pada slide yang ditampilkan di sini ada gambaran bagan, yaitu hubungan antara kedua konsepnya. Blueprint of value digunakan untuk menentukan nilai yang ingin diberikan kepada pelanggan. Setelah nilainya tersebut ditentukan, perusahaan memerlukan operational productivity blueprint agar operasional dapat berjalan secara produktif dan efisien. Integrasi keduanya akan menghasilkan supply chain yang lebih efektif. Dari bagian yang ada pada PPT sekarang, yaitu pertama ada blueprint of value, merancang nilai. Setelah itu ada strategis bisnis. Dan selanjutnya operational productive blueprint, yaitu untuk meningkatkan supply chain yang efisien. Dan itu untuk gambaran umumnya. Next. Blueprint of value merupakan kerangka strategis yang digunakan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Tujuan utamanya adalah memahami kebutuhan pelanggan, menentukan nilai yang akan diberikan, menyusun strategi bisnisnya, dan serta meningkatkan daya saing perusahaan. Blueprint of value adalah kerangka strategis yang digunakan perusahaan untuk merancang dan menciptakan nilai value. Value itu adalah sebuah bagan yang akan dijalani oleh sistemnya, terus bagi pelanggannya. Setelah itu ada tujuannya itu ada beberapa poin, yaitu menentukan nilai yang ditawarkan, itu poin pertama, dan poin kedua untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan poin ketiga untuk menjadi dasar strategi bisnis. Setelah itu ada poin terakhirnya, itu ya untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Next.
Blueprint of Value memiliki beberapa komponen utama, yaitu value provision. Value provision yaitu nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Setelah itu, target customer. Target customer itu pelanggan yang menjadi sasaran. Setelah itu, dikembangkan lagi ke customer needs, yaitu kebutuhan dan harapan pelanggan. Setelah itu, dilanjutkan lagi kepada competitive advantage, yaitu keunggulan dibanding pesaing. Keempat komponen tersebut membantu perusahaan memahami pelanggan sekaligus menciptakan juga nilai yang berbeda dibanding pesaingnya. Manfaat blueprint antara lain, selain yang ada pada slide, membantu memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan nilai produk layanan. Jadi, dia akan membantu dan memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Setelah itu meningkatkan nilai produk antara lain. Jadi dia akan mendukung penyusunan strategis apa yang pada perusahaan yang dilakukan, terus menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ada pada slide itu beberapa poin yaitu memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan nilai produk atau layanan, terus membantu penyusunan strategis kayak tadi saya bilang, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi itu menciptakan keunggulan yang kompetitif dan bisa memajukan selanjutnya indikator kinerja operasional. Di sini ada 5 pilar. 5 pilar itu ada produktivitas, efisiensi biaya, kualitas, kepuasan pelanggan, dan keberlanjutannya. Kelima indikator tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan dalam menciptakan nilai dan meningkatkan daya saing. Operational Productive Blueprint meningkatkan produktivitas operasional melalui pengelolaan sumber daya dan proses dan teknologinya. Jadi, kelima indikatornya itu digunakan untuk mengukur apakah proses operasional telah berjalan secara optimal atau efektif. Gitu. Jadi, next. Apa sih Operational Productive Blueprint itu? Operational Productive Blueprint adalah kerangka kerja untuk meningkatkan produktivitas operasional melalui pengolahan sumber daya perusahaan. Terus proses kerjanya dan teknologi secara efektif, serta meningkatkan produktivitas operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Next, produktivitas operasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya manusia, proses operasional, teknologi, dan pengolahan sumber daya, dan evaluasi kinerja. Itu yang akhir. Semua faktor tersebut saling mendukung untuk menghasilkan operasional yang lebih efektif. Dilanjuti ke faktor-faktor tersebut saling mendukung dalam meningkatkan produktivitas operasional perusahaannya. Next. Manfaat Operational Productivity Blueprint. Nah, kita sudah masuk ke Operational Productivity Blueprint. Yang sebelumnya kita sudah membahas Blueprint of Value. Dan kita akan kembali ke Operational Productivity Blueprint. Operational Productive Blueprint itu memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas operasional, pengurangan pemborosan, yang optimalisasi penggunaan sumber dayanya, meningkatkan kualitas produk maupun layanan, serta mendukung efisiensi supply chain.
Integrasi blueprint of value dan operational productivity blueprint. Pada hubungan kedua materi ini, ada 3 poin yang utama, yaitu blueprint of value. Blueprint of value itu menentukan nilai apa saja yang ingin diberikan kepada pelanggan. Setelah itu, operational productive blueprint itu untuk mengoptimalkan proses operasional untuk mewujudkan nilai tersebut. Terus, integrasi keduanya itu menciptakan supply chain, jadi sebuah hasil dan uji coba yang efisien dan produknya berorientasi pada pelanggan. Jadi itu adalah tahapan-tahapannya yang melewati uji coba untuk menghasilkan yang efisien dan efektif. Gitu. Next. Jadi pada 2 materi ini itu sangat berkaitan banget ya. Dan untuk penerapan konsep ini, untuk studi kasus saya ambil dari Shopee. Studi saat Harbolnas atau Shopee mengalami lonjakan pesanan sehingga proses operasional menjadi lebih padat. Jadi kurang efektifnya dari situ karena ada lonjakan. Serta dengan menerapkan blueprint of value dan operational productive blueprint, Shopee mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat pengiriman serta juga menjaga kepuasan pelanggannya. Seperti itu. Jadi saya ambil studi kasus dari marketplace yaitu Shopee. Next. Nah, jadi kita sudah sampai di penghujung nih. Jadi kesimpulannya, menghasilkan supply chain yang lebih efektif dan efisien dan berorientasi pada pelanggan, blueprint sangat membantu perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi sebuah perusahaan atau sebuah marketplace yang tadinya melonjak gitu. Jadi untuk contohnya tadi aja untuk Shopee. Jadi kalau misalnya dia tidak menerapkan blueprint of value, dia akan melonjak dan kebingungan dalam melakukan setiap hal yang akan dilakukannya. Jadi penerapan blueprint of value ini sangat membantu banget untuk perusahaan baik SDM, baik teknologi, dan lain-lain. Blueprint itu membantu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan operational productivity blueprint meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Kedua konsep ini saling melengkapi, jadi dalam mendukung proses bisnis, integrasi keduanya menghasilkan supply chain, jadi menghasilkan hasilnya yang lebih efektif dan efisien dan berorientasi pada pelanggan. Jadi untuk pada kedua konsep ini kita menerapkan pada perusahaan kita, jadi lebih efektif untuk customer, untuk pelanggan, gitu-gitu. Pada referensi ini saya ambil dari beberapa referensi, yaitu yang pertama dari Bapak Nanda. Di sini dia mengutip ada 2, yaitu Blueprint of Value, materi perkuliahannya, dan Operational Productivity, dan itu materi kuliahnya. Itu 2 kita ambil untuk referensinya. Dan yang ketiga ada Operational Management. Dan keempat itu supply chain management, yaitu strategis planning and operational, itu diterbitkan pada tahun 2022. Sorry tadi yang sebelumnya itu diterbitkan tahun 2023. Dan yang terakhir ada referensi dari Design and Managing the Supply Chain, dipublish pada tahun 2021, yaitu McGraw-Hill. Next.
Mungkin itu saja dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan saya siap menerima pertanyaan. Jadi saya akan membuka pertanyaan buat teman-teman di sini. Jadi kalian bisa angkat tangannya. Yes, Olivia Amelia, silakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih buat waktu yang diberikan. Izinkan saya ingin bertanya mengenai bagaimana operasional productivity blueprint membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Terima kasih. Oke, saya tampung dulu. Jika ada yang mau bertanya lagi. Ya, untuk Lailatul Amalia, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya bertanya, mengapa sih blueprint of value sangat penting sebelum suatu perusahaan meningkatkan produktivitas operasional? Terima kasih. Untuk dari pertanyaan Mbak Olivia Amelia, pertanyaannya itu tadi, bagaimana sih operational productivity blueprint dapat membantu perusahaan meningkatkan pelanggan? Bukan begitu pertanyaannya? Iya, betul. Jadi kalau untuk jawabannya, dengan mengoptimalkan proses operasional mengurangi pemborosan. Jadi itu untuk operational productivity blueprint dapat membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan itu melewati proses operasionalnya. Jadi proses operasionalnya itu ada beberapa tahap, yaitu mengurangi pemborosan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan sehingga pelanggan merasa lebih puas. Jadi dengan meningkatkan efisiensi operasional itu mengurangi tahapan-tahapan itu dan melewati tahapan-tahapan yang sudah jelas adanya. Jadi cukup jelas. Apakah ada yang mau direvisi atau mungkin salah jawabannya? Baik, cukup jelas. Baik, terima kasih untuk Mbak Olivia. Dan untuk Mbak Lailatul Amalia, tadi pertanyaannya, mengapa blueprint of value penting sebelum perusahaan meningkatkan produktivitas operasional ya? Iya, betul. Nah, mungkin jawabannya yaitu karena itu mungkin perusahaannya harus memahami kebutuhan pelanggan terlebih dahulu, sehingga blueprint of value itu penting karena membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggannya dan menentukan nilai yang ingin diberikan dengan mengetahui nilai tersebut. Jadi sebelum perusahaan itu memahami kebutuhannya, dia akan menentukan nilai yang ingin diberikannya dulu. Jadi dengan mengetahui nilai tersebut, perusahaan dapat menyusun strategi bisnis yang dapat sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggannya. Jadi mungkin itu saja jawaban saya. Apakah ada yang mau direvisi atau yang ada yang kurang gitu, Mbak Lailatul? Silakan. Tidak ada, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nandana Hendra Mufano SEME dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Olivia Amelia dengan NIM 2331046 dari kelas SIB 6B. Pada kesempatan webinar kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Integrasi Sistem Produksi, Manajemen Persediaan, dan Rantai Pasok dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok. Topik ini dipilih karena dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu menjaga kelancaran operasional ketika menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan bahan baku, perubahan peminat pasar, maupun gangguan distribusi. Melalui webinar kali ini, kita melihat ada 3 fungsi tersebut saling berkaitan. Mengapa ketahanan rantai pasok menjadi salah satu faktor pentingnya bagi keberlangsungan perusahaan. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari presentasi ini. Pada webinar kali ini, ada 5 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan memahami apa itu sistem produksi dan mengapa sistem produksi menjadi inti dari kegiatan operasional perusahaan. Kedua, kita akan membahas bagaimana manajemen persediaan berperan dalam menjaga kelancaran proses produksi, karena sehebat apapun proses produksi, jika persediaannya tidak dikelola dengan baik, tentu kegiatan operasional juga akan terganggu. Ketiga, kita akan memahami konsep rantai pasok atau supply chain beserta bagaimana aliran aktivitasnya, mulai dari pemasokan hingga produk diterima oleh konsumen. Selanjutnya, kita juga akan membahas pentingnya supply chain resiliency atau ketahanan rantai pasok. Topik ini menjadi sangat relevan karena perusahaan saat ini harus mampu menghadapi berbagai risiko dan gangguan yang tidak dapat diprediksikan. Dan yang terakhir, kita akan melihat hubungan antara kedua materi tersebut, melalui contoh atau studi kasus, hingga teman-teman dapat memahami bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam dunia industri. Next, dahulu gambar umum dari materi yang akan kita pelajari. Di bagian paling atas terdapat 3 komponen utama, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Sistem produksi berfokus pada proses mengubah berbagai input seperti bahan baku, tenaga kerja mesin, dan modal menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya ada manajemen persediaan yang bertugas memastikan kesediaan bahan baku maupun barang jadi agar proses produksi tidak mengalami kehambatan, sekaligus mengendalikan biaya penyimpanan. Kemudian terdapat rantai pasok yang menghubungkan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari supplier, produsen, distributor, dan penil, hingga akhirnya sampai kepada tangan konsumen. Ketiga, komponen ini saling berkaitan. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat menjalankan operasional secara lebih efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi berbagai gangguan, seperti bencana alam, pandemi, keterlambatan distribusi, maupun kelangkaan bahan baku. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi supply chain resilience seperti diverifikasi supplier, penyediaan safety stock, penggunaan sistem ERP, dan monitoring secara real time. Dengan strategi tersebut, perusahaan menjadi lebih siap menghadapi berbagai risiko hingga operasional tetap berjalan dan tujuan perusahaan tetap tercapaikan. Next. Pada materi ini, kita akan membahas 3 konsep utama yang menjadi dasar dalam operasional perusahaan, yaitu sistem produksi, manajemen persediaan, dan rantai pasok. Ketiga konsep ini sebenarnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sistem produksi bertugas mengubah berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Kemudian, manajemen persediaan memastikan bahan baku maupun barang jadi selalu tersedia setiap sesuai kebutuhan hingga proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan. Sedangkan rantai pasok berfungsi menghubungkan seluruh aktivitas
mulai dari pemasokan, proses produksi, distribusi, hingga akhirnya produk diterima oleh konsumen. Jadi, masing-masing konsep, tetapi juga memahami bagaimana hubungan di antara ketiganya dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sistem produksi. Secara sederhana, sistem produksi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengubah berbagai input menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah dengan lebih baik. Di dalam sistem produksi terdapat 4 komponen. Yang pertama, input, yaitu seluruh sumber daya digunakan dalam proses produksi. Kemudian proses, yaitu kegiatan mengelola input menjadi produk. Selanjutnya output, hasil akhir berupa barang atau jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Ya, ini digunakan sebagai bahan evaluasi agar proses produksi dapat terus diperbaiki dan kualitasnya semakin meningkat. Apapun tujuan utama sistem produksi adalah meningkatkan efisien proses produksi, menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pelanggan, sekaligus mengurangi biaya operasional perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing lebih baik dan memberi nilai yang lebih besar kepada konsumennya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai ketahanan rantai pasok atau bisa disebut supply resiliency atau kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi, menghadapi, beradaptasi, atau pulih ketika terjadi gangguan pada rantai pasok. Gangguan tersebut bisa berasal dari beberapa faktor, misalnya bencana alam, perubahan peminatan pasar yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, agar tetap mampu beroperasional, dalam kondisi ini perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi, misalnya dengan memiliki lebih dari satu pemasokan atau diversifikasi supplier, penyediaan stok sebagai persediaan cadangan. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID-19, banyak perusahaan mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Perusahaan yang telah memiliki pemasukan alternatif dan persediaan cadangan maupun produksinya. Dengan strategi ini, perusahaan akan menjadi lebih siap menghadapi risiko sehingga operasional tetap berjalan dan kebutuhan pelanggan tetap dapat dipenuhi. Next. Setelah memahami konsep ketahanan rantai pasok, sekarang kita akan melihat manfaat yang dapat diperoleh perusahaan ketika penerapannya dengan baik. Yang pertama ada operasional perusahaan berjalan meskipun terjadi gangguan seperti keterlambatan bahan baku atau hambatan distribusi. Hal ini membuat perusahaan tetap mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengurangi risiko produksi. Proses produksi akibat kendala dalam rantai pasok. Manfaat berikutnya ada menjaga kepuasan pelanggan. Ketika produk tetap tersedia dan pengirim dilakukan tepat waktu, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan akan meningkat. Selain itu, ketahanan rantai pasok juga penggunaan sumber daya secara lebih optimal, sehingga biaya operasional dapat ditekankan. Terakhir, perusahaan yang memiliki daya saing lebih kuat dibandingkan pesaing yang belum memiliki rantai pasok yang tangguh. Menghadapi berbagai perubahan maupun gangguan. Meskipun operasional bisnis tetap berjalan lancar, efektif, dan berkelanjutan. Next.
Pada slide ini dapat kita lihat hubungan antara materi pertama dan materi kedua. Materi pertama membahas sistem produksi manajemen persediaan rantai pasok sebagai fondasi utama dalam menjalankan operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, materi kedua membahas supply chain resilience atau ketahanan rantai pasok. Konsep ini berfokus pada kemampuan perusahaan dalam menghadapi berbagai risiko dan gangguan agar operasional tetap berjalan. Jika kedua materi ini saling melengkapi, materi pertama membangun dasar operasional perusahaan, sedangkan materi kedua memperkuat dasar tersebut agar perusahaan tetap mampu beroperasi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan mengintegrasi kedua materi tersebut, perusahaan dapat menjaga kelancaran produksi, pengelolaan persediaan dengan baik, lancar distribusi, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Next. Selanjutnya kita akan memasuki studi kasus, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini dipilih karena memiliki sistem produksi dan distribusi yang besar, sehingga sangat bergantung pada pengelolaan rantai pasok yang baik. Dalam kasus ini, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan seperti keterlambatan pemasukan bahan baku dari pemasok, meningkatkan permintaan produk pada periode tertentu, persediaan bahan baku yang tidak mencukupi, serta gangguan distribusi yang menyebabkan keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Akibat dari permasalahan tersebut, proses produksi menjadi terhambat, risiko berkurang, stok meningkat, pengiriman produk terlambat, dan pada akhirnya kepuasan pelanggan menurun, serta biaya operasional menjadi lebih tinggi. Dari studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa perusahaan perlu mengelola sistem produksi, persediaan, dan rantai pasok secara terintegrasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan menjaga kelancaran operasional. Next. Baik, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan operasional perusahaan secara integrasi, mulai dari proses produksi, pengelolaan persediaan, hingga penerapan ketahanan rantai pasok. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila terdapat pertanyaan, pemasukan, ataupun tanggapan terkait materi yang telah saya paparkan, saya akan berusaha menjawab dengan sebaiknya. Dipersilakan. Mbak Rahayu Nitias. Di sini saya ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, mengapa perusahaan itu tidak cukup hanya memiliki sistem produksi yang baik, tetapi juga harus memperhatikan manajemen persediaan dan rantai pasok. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sistem produksi memang berperan menghasilkan barang atau jasa, tetapi proses tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Perusahaan memerlukan manajemen persediaan untuk memastikan bahan baku tersedia hingga produksi tidak terhambat. Selain itu, rantai pasok penerapan menyeluruh produk dari pemasukan hingga ke tangan konsumen secara tepat waktu. Apabila tersebut tidak berjalan dengan baik, maka operasional perusahaan juga akan terganggu. Oleh karena itu, sistem produksi manajemen persediaan dan rantai pasok harus dikelola secara integrasi agar perusahaan tetap beroperasional secara efektif dan efisien. Sudah cukup jelas, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Laila Tuamalia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya bertanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penerapan supply chain resilience dapat membantu perusahaan menghadapi gangguan operasional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membantu perusahaan tetap mampu beroperasional ketika terjadi gangguan, seperti keterlambatan pemasukan bahan baku, bencana alam, atau perubahan peminat pasar.
Penerapan ini dilakukan melalui berupa strategi seperti memiliki lebih dari satu pemasukan atau diversifikasi supplier, penyediaan safety stock sebagai persediaan cadangan menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasikan informasi serta melakukan pemantauan persediaan secara real time. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko hentinya proses produksi, menjaga kelancaran distribusi, dan tetap memenuhi kebutuhan pelanggan. Sudah, terima kasih. Next, sebagai penutup, dapat kita sampaikan bahwa sistem produksi manajemen persediaan dan rantai pasok merupakan 3 komponen yang saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjaga operasional perusahaan. Sistem produksi berperan menghasilkan produk, manajemen persediaan memastikan ketersediaan bahan baku dan barang jadi. Sedangkan rantai pasok menghubungkan seluruh proses mulai dari pemasokan hingga produk diterima oleh konsumen. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu operasional. Oleh karena itu, penerapan supply chain research menjadi sangat penting agar perusahaan mampu beradaptasi dan tetap menjalankan aktivitasnya secara efektif meskipun terjadi gangguan. Melalui integrasi ketiga aspek tersebut, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisien operasional, tetapi juga menjadi lebih tangguh, kooperatif, dan mampu berkembang secara berkelanjutan. Next, materi yang saya sampaikan disusun berdasarkan berbagai referensi yang relevan, baik berupa buku maupun jurnal ilmiah yang membahas sistem produksi, manajemen persediaan, manajemen rantai pasok, serta supply research. Tersebut menjadi landasan dalam akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Pak Nanda Nahendra Upano, SE, ME, serta seluruh teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya harapkan materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan serta memberi pemahaman mengenai pentingnya integrasi sistem produksi, manajemen persediaan rantai pasok dalam menghadapi tantangan dunia bisnis saat ini. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi maupun isi presentasi dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.